Tuhan, selamat pagi, selamat bahagia bagi kita semua. Saya percaya kita terus yang diberkati di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan penyelamat kita satu-satunya. Naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Yesusku, seperti Engkau setiap hari.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara jangan perlu takut, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu bimbang. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sama, yang menolong tahun kemarin, dan juga yang akan menolong dalam kehidupan saudara dan saya dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, yang akan menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh masuk di minggu pertama Tuhan di bulan Januari, tahun baru 2025. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya ini sebagai tanda bukti bahwa Allah yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kebesaran-Mu tidak ada satupun yang dapat menandinginya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu yang memimpin dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu untuk mengawali di tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kami perlu tuntunan daripada Engkau. Kami perlu pimpinan daripada Engkau Roh Kudus. Saya percaya Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya di awal tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih. Yang mengucap syukur, pimpin hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami yang mendengarkan semuanya bersama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya bahwa kehidupan saudara dan saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah di tahun 2025. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang kita lewati. Ada banyak masalah dalam keluarga, banyak masalah dalam rumah tangga, banyak masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, bahkan masalah dalam karir, dalam kantor saudara, bahkan dalam segala apapun yang kita kerjakan di tahun 2024. Kita boleh melaluinya. Bukan karena kuat gagah perkasa saudara dan saya, tetapi semua karena pimpinan daripada Roh Kudus, pimpinan daripada Roh Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kalau tahun kemarin Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Saya percaya di tahun ini Tuhan lebih lagi akan memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa mari hari-hari ini, tahun 2025 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan dalam negara, bangsa Indonesia di mana kita berada. Dalam pelayanan saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Biarlah kita seperti Musa. Musa berkata bahwa Tuhan, jika bukan Engkau yang memimpin aku tidak mau berjalan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah di awal tahun ini, hidup saudara dan saya, pekerjaan rumah tangga kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita selalu minta pimpinan daripada Roh Tuhan yang siap memimpin dalam kehidupan saudara, di mana saja, kapan saja, dan sampai kapanpun Roh Kudus akan memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa pergumulan-pergumulan yang akan kita lewati, masalah tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, saya percaya bahwa Tuhan kita lebih besar ada dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju kata amin? Yes. Bahwa firman Tuhan berkata, jika roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saya percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kehidupan saudara dan saya. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pastikan dalam kehidupan saudara dan saya, kita memiliki roh Tuhan yang memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan buka belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya berikan tema sepanjang tahun ini dari LOB Ministry bahwa Tuhanku lebih besar. Saya percaya masalah saudara boleh besar, berarti berkat saudara tambah besar. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pun ada di dalam badai.
Ketika Ayub mengalami masalah, di sana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menjawab Ayub di dalam badai. Tahun 2025, kita tidak tahu badai apa yang akan kita alami. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam badai, Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan sanggup menaklukkan badai itu karena Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Yes. Saudara, kita buka bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-14. Kitab Roma 8 ayat ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya mengulanginya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di sini tidak dikhususkan kepada buat pendeta. Di sini tidak dikhususkan buat untuk majelis, buat hamba Tuhan, buat penginjil, atau buat orang-orang yang terpenting di dalam gereja. Tetapi firman Tuhan semua orang. Kalau saudara orang, berarti saudara dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau saudara dan saya, kita meresponi atau kita sadar bahwa kita ini adalah anak Allah, berarti hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah. Maka dari itu nggak perlu takut dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, apa yang engkau minum, Tuhan pasti sediakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi bahwa kalau kita menyadari bahwa diri kita ini adalah anak Allah, berarti hidup kita dipimpin oleh Allah. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh Allah, berarti hidup kita nggak boleh sembarang. Hidup kita tidak boleh hidup seenaknya. Apa yang kemauannya kita lakukan, tetapi bukan kemauannya Tuhan. Nah, kita ini anak. Kita ini adalah anak Allah. Dan semua orang yang mengaku bahwa sadar bahwa dirinya anak Allah, berarti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan dia tidak akan pernah khawatir lagi. Dia tidak akan pernah cemas. Dia tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah bimbang. Dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah sakit hati. Kenapa? Bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bahwa Roh Allah yang memimpin saudara dan saya itu lebih besar dibandingkan dengan setiap tantangan, masalah, badai yang akan kita hadapi. Perlu kita sadari bahwa kalau kita ini adalah anak Allah, anak raja, kita bergaul karib dengan raja, kita berhubungan dengan raja, otomatis paling enggak ya kita pasti menikmati apa yang raja makan, apa yang raja minum, bahkan apa yang raja miliki. Setidaknya kita akan menikmatinya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya menegaskan bahwa saudara dan saya harus sadar bahwa diri kita ini adalah anak Allah. Sering saya katakan bahwa saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus adalah anak. Saudara ingat tentang perempuan Sirofenisia, yang orang perempuan notabene yang tidak percaya kepada Allah. Anaknya mengalami sakit kerasukan setan, dan dia datang kepada Yesus. Yesus, dia berkata, "Ibu, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Biarkanlah anak-anak itu kenyang terlebih dahulu." Saya suka firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama bahwa saudara dan saya anak diprioritaskan, diutamakan oleh Tuhan. Setelah itu ketika kita sudah diutamakan oleh Tuhan, maka barulah kasih karunia itu diberikan kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bersyukur saudara dan saya kita percaya kepada Kristus. Maka dari itu kita harus sadar, kalau kita anak Allah, berarti kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap tantangan masalah yang saudara alami, yang akan kita hadapi. Tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui masa depan dalam kehidupan saudara dan saya. Mau paranormal, mau dukun, tidak ada satupun yang dapat mengetahui jalan kehidupan saudara dan saya. Yang tahu hanya Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara.
Ketika saudara dipimpin oleh roh Tuhan, ketika saudara dipimpin oleh roh Allah, maka saudara diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Nah, demikian juga roh Tuhan itu akan membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita. Di sini tidak ditulis roh itu membantu kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, orang-orang tertentu yang dekat. Tidak, saudara. Siapapun kita bisa langsung berhubungan langsung dengan Tuhan. Sudah tidak ada batasan lagi. Kalau waktu belum lahirnya Yesus, ada batasan. Orang-orang tertentu yang dapat berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang diurapi, orang-orang tertentu yang dapat berjumpa dengan, yang berbicara dengan Tuhan. Nah, sekarang bebas. Siapapun boleh berjumpa langsung dengan Tuhan. Langsung berhubungan dengan Dia. Datang bersekutu memuji menyembah Tuhan. Demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau saudara mengalami kelemahan tubuh, saudara mengalami masalah, tantangan, rintangan yang ada, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan, tetapi utamakan mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena hamba Tuhan terbatas, pendeta terbatas, dia punya masalah sendiri, dia punya masalah masing-masing dalam keluarga rumah tangga yang ada. Tetapi utamakan kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, karena roh itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Bukankah ada firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu sudah berbeban berat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita menyepelekan undangan Tuhan ini. Sedangkan hamba Tuhan yang mengingatkan untuk datang beribadah, kita belum mau datang ibadah. Apalagi Tuhan yang notabene tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kita masih cuek, apalagi Tuhan yang mengajak kita. Sedangkan kadang-kala ada hamba Tuhan, ada beberapa orang diingatkan, ayo datang doa, ayo datang ibadah. Dia nggak mau datang ibadah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada Roh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka roh itu yang memberikan kekuatan, membantu kita di dalam kelemahan. Saudara-saudara bersyukur. Saya bersyukur. Saya punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar. Banyak masalah, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Kita bisa kuat, kita nggak stres, kita nggak mengalami depresi, kita tidak gantung diri, kita tidak jadi sampai kita memikirkan bagaimana saudara Tuhan, kita tetap berada di dalam Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa siapapun yang dipimpin oleh roh Allah, siapapun yang dipimpin oleh roh Tuhan, maka roh yang ada dalam dirinya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dengan masalah saudara, pergumulan saudara, ingat baik-baik, roh yang ada dalam diri saudara itu lebih besar. Jangan takut dan jangan khawatir. Roh yang lebih besar itu yang akan memimpin, yang akan menuntun dalam kehidupan saudara, memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara. Mungkin kita belum dapat memberikan jalan keluar, tetapi setidaknya roh Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya memberikan kekuatan menghadapi masalah itu. Pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan memberikan satu terobosan yang luar biasa. Karena Yesus itu sendirilah jalan. Kita sudah melewati hari Natal, bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara dipimpin oleh roh Tuhan, maka saudara dipimpin jalan-jalan saudara. Saya percaya di tahun 2025 ini, saudara akan mengalami satu hal yang luar biasa. Hal-hal yang belum tercapai di tahun 2024, saudara akan mengalami di tahun 2025 ini. Saudara akan diberikan kekuatan untuk merebut berkat bangsa-bangsa, untuk merebut kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan raja-raja, bahkan terlebih iman dan roh saudara semakin hari di tahun 2025 ini. Perkenanan di hadapan Tuhan. Hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam kehidupan saudara dan saya. Yang akan bertanggung jawab, yang akan mengutamakan apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara pikirkan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bapak, hamba-Mu susah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak. Tetapi ada satu Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami, yang terus mengurapi kami, yang terus memberkati kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang melihat program ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hal-hal yang belum tergenapi di tahun 2024, Tuhan, dalam kehidupan umat-Mu akan tergenapi. Usaha pekerjaannya, bahkan pelayanannya Tuhan, Engkau kembangkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, masa depan mereka penuh pengharapan, keluarga mereka dipulihkan, bahkan anak-anak mereka mengalami keberkatan Tuhan. Bahkan orang tua yang ada Tuhan diberikan kekuatan kesehatan. Bangsa dan negara juga Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia. Berkati Tuhan pimpinan-pimpinan daerah yang ada Tuhan, presiden, bahkan sampai ke daerah Tuhan. Berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan lebih baik dibanding tahun 2024 Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha pekerjaan kami Bapak. Kami percaya Tuhan tahun ini lebih baik Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kami semua yang mendengarkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dimampukan, dikuatkan oleh Engkau Bapak. Roh-Mu yang memimpin dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang lebih besar itu Tuhan. Memampukan kehidupan kami. Membantu kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami kuat dan tidak mengalami kelemahan Bapak. Terima kasih, biarlah berkat, damai sejahtera, kekuatan daripada Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.